Siapa Rosa itu? Sini, datang ke saya dah. Jangan pengecut. Saya nggak tahan juga loh airnya. Masa sih yang lain nggak dibegitukan? Hanya kita aja digebak-gebuk. Pak Rosa Purbo Bekti ini kan dia bekerja atas nama, dasar, dan perintah dari pimpinan KPK. Menurut saya dia sudah melaksanakan tugasnya lah dengan baik. Sekarang ketika kemudian namanya saya lihat kan sering dilaporkan, kemudian juga kemarin disebut oleh Ibu Mega. Saya pikir sebenarnya kalau mau ditarik itu lebih ke pimpinannya lah. Dengan cara sepertinya ini adalah sebuah yang sah. Mana sahnya? Sini mana ahli hukum? Angkat tangan. Tuh ada Pak Lauli. Ya angkat tangan. Tinggi. Jangan takut. Siapa yuk? Nah itu. Harusnya ini adalah pimpinan KPK. Karena apa? Karena Rosa bekerja atas dasar sprindik. Ingat, di KPK banyak kasatgas, belasan kasatgas. Tetapi pimpinan KPK kemudian memberikan sprindiknya itu kepada Rosa. Kalau misalnya Rosa nggak diberikan sprindik, ya kan, tentu dia tidak akan bisa bekerja untuk menangani kasus Harun Masiku. Siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK, tapi masa pakai masker, pakai apa namanya, topi apa sing ada depannya. Berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Yang terakhir adalah bahwa ketika kemudian Rosa dalam melakukan kegiatannya dianggap kemudian ada sesuatu hal yang misalnya diduga melanggar prosedur dan sebagainya, ya saya pikir kan banyak salurannya dan itu kan sudah dilakukan. Kalau umpamanya suruh datang sini Rosa, suruh datang ada dia. Loh lah iyalah, gila orang yang bikin KPK itu semuanya loh. Kok nggak dia loh? So, gila deh. Aku bilang orang kayak dia aja kok kayak ini, koyok ini pangkatnya koyok. Saya pikir sampai saat ini tentu Rosa juga nggak akan sembarangan lah, apalagi ini kasusnya menarik perhatian publik yang artinya disorot, sehingga saya yakin bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Rosa setidaknya pasti dia sudah mengukurnya. Dan yang paling penting adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Rosa ini sebenarnya adalah tanggung jawab dari pimpinan KPK. Dari rumus ahli hukum, apa begitu sih cara untuk mencari orang boleh dinyatakan bersalah atau tidak bersalah? Nah ya, gimana kalau kayak gini republik ini? Megawati tantang Rosa, Yudi Purnomo angkat bicara. Jangan gentar. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kembali menantang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, AKBP Rosa Purbo Bekti. Dalam pidato hari ulang tahun ke-52 PDIP, Megawati mendesak AKBP Rosa agar tak bertindak sebagai pengecut dan datang menghadapnya. Siapa Rosa itu? Sini, datang ke saya. Jangan pengecut, saya nggak tahan juga loh akhirnya. Kata Megawati di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat 10 Januari 2025. Megawati lantas menuding KPK hanya membidik PDIP. Ia juga mempertanyakan mengapa lembaga anti rasuah hanya berfokus mengincar partainya. Karena itu, Megawati menegaskan kepada kadernya untuk tidak takut pada ancaman kasus hukum. Mas saksi yang lain gak dibegitukan di proses hukum, hanya kita saja digebak-gebuk. Dengan cara sepertinya ini adalah situasi yang sah. Mana sahnya? Mana sini ahli hukum? Tuh, ada Pak Yasona Lauli, tinggi. Jangan takut, tutur Megawati. Siapa Rosa itu? Sini, datang ke saya dah. Jangan pengecut. Saya nggak tahan juga loh airnya. Masa sih yang lain nggak dibegitukan? Hanya kita aja digebak-gebuk dengan cara sepertinya ini adalah sebuah yang sah. Mana sahnya? Sini mana ahli hukum? Angkat tangan. Tuh ada Pak Lauli. Ya angkat tangan. Tinggi. Jangan takut. Siapa yuk? Nah itu. Dari rumus ahli hukum. Apa begitu sih
cara untuk mencari orang boleh dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Ayo, gimana kalau kayak gini republik ini? Momen pidato hari ulang tahun ke-52 PDIP ini menjadi kali kedua Megawati melayangkan tantangan terhadap AKBP Rosa. Pada 5 Juli 2024, ketika pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 diperpanjang hingga 2025, Megawati juga pernah menantang AKBP Rosa untuk mendatanginya. Saya berani kalau umpamanya suruh datang Rosa ngadepin aku, ujar dia saat itu. Kalau umpamanya suruh datang sini Rosa tuh datang ngadepi aku. Loh lah iyalah, gila. Orang yang bikin KPK itu semuanya loh. Kok gak diadu loh. Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyinggung pangkat AKBP yang disandang Rosa setara dengan Letkol. Sementara, Rosa bekerja sebagai penyidik di KPK yang dibentuk Megawati saat menjabat sebagai presiden. Gile, orang KPK yang bikin itu saya. Panggil dia aja, pangkatnya apa? Baru Letkol saja, belum jenderal, sindir Megawati. Iya, aku bilang orang kayak dia aja kok kayak koyok ini pangkatnya apa yo? Apa itu? Lekol belum jenderal loh. Saya panglima tertinggi loh. Yang misahin polisi ya saya loh, gile. Gimana sih? Ingat gitu. Itu apa namanya? Tak MKR loh, gile nggak? Keren nggak? Keren loh saya ini. Pernyataan Megawati yang menantang penyidik KPK, Rosa Purbubekti, untuk menghadap diminta ditanggapi secara serius. Ex-penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai, tidak ada yang salah jika Ketua Umum PDIP itu meminta bertemu dengan penyidik Komisi Anti Rasuah dari institusi Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP tersebut. Diketahui, Rosa merupakan penyidik perkara suap dengan tersangka Harun Masiku. Ia menyita ponsel Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat menjadi saksi kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI yang menjerat Harun Masiku. Yudi Purnomo berpandangan, Rosa sebagai penyidik bekerja berdasarkan surat perintah penyidikan, sprindik yang ditandatangani oleh pimpinan KPK. Oleh sebab itu, ia menilai setiap langkah hukum yang dilakukan, seperti melakukan pemeriksaan sampai dengan penyitaan telah mengantongi dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, tindak tanduk Rosa sebagai salah satu kepala satuan tugas Kasatgas di lembaga anti korupsi tersebut sudah pasti dilakukan atas izin dari pimpinan KPK. Pimpinan KPK yang menunjuk dan menyetujui Rosa, bukan Kasatgas lainnya. Sehingga Kasatgas beserta timnya yang tidak mendapatkan sprindik dari pimpinan tentu tidak akan bisa menangani kasus Harun Masiku, kata Yudi. Rosa Purbubekti ini kan dia bekerja atas nama, dasar, dan perintah dari pimpinan KPK. Menurut saya dia sudah melaksanakan tugasnya lah dengan baik. Sekarang ketika kemudian namanya saya lihat kan sering dilaporkan, kemudian juga kemarin disebut oleh Ibu Mega. Saya pikir sebenarnya kalau mau ditarik itu lebih ke pimpinannya lah. Harusnya ini adalah pimpinan KPK. Karena apa? Karena Rosa bekerja atas dasar sprindik. Ingat, di KPK banyak kasatgas, belasan kasatgas. Tetapi pimpinan KPK kemudian memberikan sprindiknya itu kepada Rosa. Kalau misalnya Rosa nggak diberikan sprindik, ya kan, tentu dia tidak akan bisa bekerja untuk menangani kasus Harun Masiku. Yang terakhir adalah bahwa ketika kemudian Rosa dalam melakukan kegiatan-kegiatannya dianggap kemudian ada sesuatu hal yang misalnya diduga melanggar prosedur dan sebagainya, ya saya pikir kan banyak salurannya dan itu kan sudah dilakukan. Sebagai informasi, Yudi Purnomo Harahap
adalah mantan penyidik KPK yang dikenal karena keberaniannya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Yudi Purnomo bergabung dengan KPK melalui jalur Indonesia memanggil 2 pada tahun 2007. Perekrutan ini dibuka secara nasional dan hanya sedikit yang bisa lulus sebagai pegawai KPK. Yudi pernah menjadi penyidik KPK, hingga menjabat sebagai Ketua WP KPK yang dibentuk pada 2006. Selama bertugas di KPK, Yudi terlibat dalam berbagai penyelidikan kasus korupsi besar. Namun, pada 30 September 2021, ia diberhentikan dari KPK setelah tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan, TWK, sebuah proses yang menuai kontroversi. Kemanakah hukum di Republik Indonesia ini ketika setelah berdirinya KPK dengan gampang orang hanya bisa mengambil tanpa dengan hati nurani? Toh yang mesti diambil yang memang yang salah. Dia bilang, oh saya tak takut, pokoknya demi partai, demi apa. Oh bukan begitu. Kamu punya hak hidup sebagai manusia. Lah iyalah. Sampai saya waktu itu kan ngomong, lah Kapolri ki piye toh? Setelah keluar dari KPK, Yudi tetap aktif menyuarakan pentingnya integritas dan transparansi dalam pemberantasan korupsi. Ia sering memberikan pandangan kritis terhadap proses seleksi pimpinan KPK dan menekankan pentingnya menelusuri rekam jejak calon pimpinan KPK secara mendalam. Selain itu, Yudi juga memberikan apresiasi terhadap mantan rekan-rekannya di KPK yang dilantik menjadi anggota Badan Pengelola Keuangan Haji, BP Haji, dengan harapan mereka dapat membawa nilai-nilai integritas ke lembaga tersebut. Dengan latar belakang pendidikan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dan minat dalam sejarah, intelijen, serta hukum, Yudi Purnomo Harahap terus berperan aktif dalam diskusi publik mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia. Yudi Purnomo Harahap pernah secara tegas meminta Ketua KPK Firly Bahuri untuk mengundurkan diri setelah Firly ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pada akhirnya, Firly Bahuri diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2023. Pemberhentian ini terjadi setelah Dewan Pengawas KPK menyatakan Firly terbukti melanggar kode etik. Sebelumnya, Firly juga terlibat dalam kasus hukum, termasuk dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang semakin memperburuk reputasinya di KPK. Yudi lantas mengatakan, penetapan Firly sebagai tersangka membuka harapan cerah pemberantasan korupsi di masa depan. Mbok punya perasaan gitu ya. Orang kalau nggak salah, mbok yo jadi pura-pura kon salah. Ini kayak Pak Hasso ini. Aku tuh sampai mikir, lah ngopo tuh kayak orang tersangka aja nggak banyak loh yang digoleki dia aja. Terus dia itu ngambil opo itu. Coba pikir opa, sana sebagai Bantimpres atau apa ngomong dah. Sebagai penyidik, Yudi banyak menangani perkara besar. Beberapa di antaranya seperti kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, kasus izin ekspor benih lobster, serta kasus suap permasalahan pemutusan perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara. Kemudian, kasus yang menjerat mantan bos Lipo Group Edi Sindoro, kasus suap lelang jabatan di pemerintah kota Tanjung Balai, hingga kasus korupsi di DPRD Sumatera Utara. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin KPK. Lah ngopo kok dek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TT ngono ku lho. Lah ndi? Ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener lho. Orang bener. Saya ingin KPK itu yang bener. Blur yang bikin saya juga loh, bingung saya. Kecuali orang lain untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak, saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk membantu.
yang namanya polisi ini gampang ngomong, polisi dan kejaksaan, karena di dalam menjalankan tugasnya itu tidak maksimal. Lah kok sampai saiki ngono wae. Nah, menyikapi tantangan Megawati di atas, kita berharap KPK tidak gentar menghadapi tekanan politik dan intimidasi dari pihak manapun. Integritas dan independensi harus tetap dijaga, bahkan meski nyawa taruhannya. Rakyat mendukung penuh. Sebagai lembaga penegak hukum yang berdiri di garda terdepan pemberantasan korupsi, KPK harus kebal dan sekokoh batu karang dalam menghadapi tekanan, baik dalam bentuk politik maupun intimidasi personal terhadap pimpinan dan pegawai, termasuk para penyidik seperti Rosa. Tantangan, kalau tidak dianggap sebagai ancaman dari Ketum PDIP Megawati, di atas menjadi contoh nyata dari ujian berat yang harus dihadapi dengan tegar oleh KPK. KPK adalah simbol perlawanan terhadap korupsi yang masih menggurita dan mencengkeram negeri ini nyaris di seluruh lini dan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Keteguhan KPK dalam menjalankan tugasnya tanpa pengaruh dan tekanan politik sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Korupsi adalah salah satu masalah terbesar di Indonesia, dan KPK harus tetap fokus pada pemberantasan korupsi tanpa teralihkan oleh isu-isu politik dan framing politisasi. Pegawai KPK, termasuk penyidik di dalamnya, mungkin akan terus menghadapi intimidasi, apalagi ketika ada konflik kepentingan partai politik. Tetapi sistem yang kuat diharapkan dapat melindungi mereka untuk tetap bekerja profesional dan independen tanpa rasa takut terhadap tekanan dan ancaman dari pihak manapun. Dukungan rakyat adalah perisai baja untuk KPK bisa terlindungi dari gempuran musuh bersama, para maling uang rakyat, dan para Dracula elit penghisap darah rakyat. Gerombolan setan berdasi yang saling suap dan berkolusi perusak tatanan hukum dan nilai-nilai sosial dan keadilan. Tekanan politik dari orang sekuat apapun, tokoh sekaliber apapun, figur sehebat apapun, bisa dipukul balik dengan partisipasi aktif publik yang mendukung KPK sepenuhnya. Dengan menghadapi tekanan secara profesional dan berpegang pada prinsip integritas, KPK dapat terus menjadi garda terdepan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih di Indonesia. KPK harus tetap berdiri teguh sebagai lembaga yang tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan elit politik maupun tekanan dari para koruptor. Dengan menjaga integritas, mendapatkan dukungan publik, dan memperkuat regulasi, kita percaya KPK akan mampu menjalankan perannya sebagai benteng utama pemberantasan korupsi di negeri ini. Salam waras Indonesia.